Lengkapi kebutuhan nutrisi tanaman pakai NPK. Kelihatannya sih cuma butiran kecil, tapi sangat gacor untuk pertumbuhan tanaman sampai masa panen. Inilah alasan kenapa pupuk NPK selalu dipakai petani cerdas. Bisa Tani, sahabat para petani. Bisa Tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Buat yang baru saja belajar pertanian atau sudah terjun jadi profesi petani, pasti tidak asing kan dengan nama NPK? 3 huruf sederhana ini ternyata punya pengaruh besar banget ke pertumbuhan dan produktivitas tanaman loh. Pertanyaannya, memangnya apa sih NPK itu? Terus fungsinya apa? Dan kenapa banyak petani yang pakai pupuk NPK ini? Jadi pupuk NPK terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur ini termasuk dalam unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Nitrogen atau N berperan kuat dalam pertumbuhan daun dan batang, bikin tanaman cepat tinggi dan rimbun. Fosfor atau P bertugas memperkuat perakaran, memacu munculnya bunga, serta mendukung pembentukan buah. Kalium atau K memperbaiki kualitas hasil panen, bikin tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot serta rasa buah. Pupuk NPK terdapat 2 sediaan, yaitu berbentuk pupuk padat dan pupuk cair. Nah, di sini Mimin mau membahas pupuk NPK padat. Salah satunya yaitu pupuk NPK granul yang banyak digunakan oleh petani. Granul berasal dari kata granule dalam bahasa Inggris yang berarti butiran. Sesuai namanya, pupuk NPK granul adalah pupuk yang sudah dipadatkan menjadi butiran kecil, sehingga lebih mudah ditaburkan dan lebih stabil ketika terkena air atau panas. Bentuk butiran ini bukan sekedar estetika ya, tapi ternyata punya fungsi penting untuk menjaga pupuk tidak cepat hilang. Baik karena penguapan, tercuci air hujan, atau larut terbawa oleh aliran air. Setiap butiran NPK granul biasanya sudah berisi unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam satu butirannya. Artinya, ketika kita menaburkan pupuk ke tanah, otomatis tanaman mendapatkan nutrisi. Inilah kenapa pupuk granul dianggap lebih hemat dan lebih efektif, khususnya buat tanaman di lahan luas, seperti cabai, tomat, padi, jagung, sawit, atau bahkan durian. Karena bentuknya padat dan tidak mudah hancur, pupuk granul melepaskan nutrisi secara bertahap. Pelepasan bertahap ini sangat menguntungkan tanaman. Jadi akar punya waktu lebih lama untuk menyerap unsur hara, tanpa takut nutrisinya langsung hilang. Selain itu, pupuk NPK granul tidak mudah menggumpal seperti pupuk berbentuk serbuk. Makanya, banyak petani lebih suka pakai granul karena lebih mudah disimpan dalam waktu lama. Selain itu, juga gampang diaplikasikan kapan saja. Menariknya, NPK granul membuat pemupukan ketahanan lebih aman dari overdosis. Karena pelepasannya lambat, tanaman tidak langsung menerima lonjakan nutrisi yang bisa bikin akar panas atau terbakar. Jadi nggak heran kalau pupuk NPK granul jadi salah satu pilihan yang paling gacor dalam dunia pertanian modern. Mantap banget kan pupuk NPK granul ini? Kira-kira kamu sudah pernah coba pakai NPK granul ini apa belum nih? Hayo! Mimin tahu nih jawabannya. Pasti sudah pernah kan?
Nah, kalau sudah paham, yuk lanjut nyimak ke penjelasan berikutnya, yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan pupuk NPK granul ke tanaman? Penasaran kan? Yuk gas lanjut. Setelah tahu apa itu pupuk NPK granul dan keunggulannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kapan sih pemupukan yang tepat biar hasilnya maksimal? Ingat, jangan sampai salah. Sudah punya pupuk bagus, tapi salah waktu aplikasinya. Haduh, bahaya. Karena pupuk yang diberikan di momen yang tidak tepat justru tidak terserap optimal oleh tanaman. Ini nih, waktu yang ideal untuk aplikasi pupuk granul ke tanaman. Pertama, sebelum tanam. Sebagai pupuk dasar, dilakukan sebelum bibit ditanam. Di fase ini, pupuk NPK granul membantu menyiapkan tanah supaya nutrisinya cukup untuk menyambut akar baru. Adanya fosfor atau P yang kuat, akar bisa berkembang lebih cepat dan tanaman bisa berdiri lebih kokoh sejak awal. Kedua, saat umur 1-3 minggu setelah tanam atau fase vegetatif tanaman. Ini adalah fase penting ketika tanaman fokus memperbanyak daun dan batang. Di usia 1-3 minggu, tanaman butuh nitrogen yang cukup tinggi. Jadi pemberian NPK granul di fase ini bikin pertumbuhan tanaman lebih cepat. Daunnya lebih hijau dan sehat. Serta batang kuat untuk menopang pertumbuhan selanjutnya. Misal, kalau kamu nanam cabai atau tomat, nah, di fase inilah yang sering menentukan apakah tanaman akan tumbuh tegak atau rimbun atau justru malah kerdil. Ketiga, menjelang pembungaan atau fase generatif. Di fase ini, unsur fosfor dan kalium mulai lebih banyak dibutuhkan. Fosfor membantu pembentukan bakal bunga, sedangkan kalium dapat memperkuat tanaman supaya tidak mudah rontok dan tetap sehat saat mulai membentuk buah. Keempat, fase pembesaran buah. Saat pohon sudah berbuah, fokus tanaman bukan lagi memperbanyak daun, tapi menguatkan dan membesarkan buah yang sudah terbentuk. Di tahap ini, kalium jadi unsur yang paling dominan dibutuhkan. Pupuk NPK granul dengan K tinggi sangat cocok untuk fase ini karena batas waktu serap akar lebih panjang dan tidak langsung habis larut air. Nah, selain melihat fase pertumbuhan tanaman, aplikasi pupuk NPK granul juga harus memastikan waktu pagi, siang, atau sore biar tanaman tidak kena stres ya. Jadi, kapan sih waktu yang terbaik untuk mengaplikasikan pupuk NPK granul ini? Nah, jawabannya, waktu terbaik memberikan pupuk NPK granul adalah di waktu pagi hari atau sore hari. Ingat ya, pagi atau sore hari. Karena pada jam-jam itu akar tidak stres, suhu tanah tidak terlalu panas, dan kelembapan lebih stabil. Tapi lain cerita, kalau diberikan di siang hari saat panas terik, akar gak akan tumbuh optimal. Justru mengalami stres dan penyerapan jadi tidak maksimal. Wah, makin kesini informasinya makin menarik ya. Iya dong, ini belum selesai ya, masih ada lanjutannya. Tetap nyimak ya. Kalau sudah tahu waktu yang tepat aplikasi NPK granul, yuk lanjut cara aplikasi yang benar. Soalnya sampai sekarang masih banyak petani yang salah di bagian ini nih. Jadi wajib banget diperhatikan ya. Soalnya kalau caranya salah, akibatnya tanaman bisa menguning, hangus, bahkan mati walaupun pupuknya sudah benar. Pertama, jangan ditabur tepat di pangkal batang. Soalnya bisa bikin batang panas, luka, bahkan busuk. Jadi, cara yang benar adalah menaburkan pupuk melingkar dengan jarak. Misal, 10-15 cm dari batang untuk tanaman kecil. Atau 20-30 cm untuk tanaman besar. Seperti cabai dewasa, tomat, atau tanaman buah lainnya. Kedua, dengan cara dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. Takarannya sesuai dosis ya, jangan sampai berlebih.
Setiap 1 sendok makan atau setara 10-15 gram NPK granul untuk setiap 1 hingga 3 liter air. Lalu, kocorkan ke tanaman. Tentunya dengan cara yang berjarak ya, jangan pas di pangkal batangnya. Nah, pemupukan ini bisa dilakukan rutin setiap 7 hingga 14 hari sekali ya, biar hasilnya maksimal. Ingat, di setiap fase pertumbuhan tanaman, karena kebutuhan nutrisi NPK yang berbeda, jadi kita perlu menyesuaikan penggunaan pupuk NPK-nya ya. Misal, menggunakan NPK 16-16-16 yang seimbang, atau NPK 20-10-10, dan masih banyak lagi. Nah, biar makin tahu kapan nih kita mengaplikasikan NPK ke tanaman, ternyata ini nih tanda-tandanya tanaman kekurangan nutrisi, kekurangan nitrogen atau N. Ciri-cirinya, daun berubah kuning pucat mulai dari daun tua. Pertumbuhannya sangat lambat, ukuran daun mengecil, tanaman tampak kurus dan kerdil. Biasanya, pada sayur seperti cabai, tomat, dan kangkung, kekurangan nitrogen bisa bikin tanaman tidak rimbun dan tidak kuat menopang pertumbuhan selanjutnya. Kekurangan fosfor atau P berperan penting pada akar, pembungaan, dan energi metabolisme tanaman. Kalau unsur ini kurang, tandanya warna daun jadi kehijauan gelap atau keunguan, bunga lambat muncul atau bahkan tidak muncul sama sekali, akar tidak berkembang, tanaman sulit tumbuh tinggi, batang tampak kaku dan kerdil. Kalau tanaman kekurangan fosfor, sangat fatal di fase awal pertumbuhan karena akar jadi lemah. Kekurangan kalium atau K. Ini unsur yang paling penting saat tanaman mulai berbunga dan berbuah. Tanda kekurangannya paling mudah dikenali loh. Seperti tepi daun menguning atau terlihat gosong. Daun mudah gugur. Tanaman gampang terserang penyakit. Buahnya kecil, kualitas jelek, dan mudah busuk. Dan tanaman tampak lemas atau rentan roboh. Nah, jika kekurangan 3 unsur ini, tanaman auto pertumbuhannya tidak stabil, batang kurus, produksi bunga dan buah sangat sedikit, dan tanaman rentan terserang jamur dan bakteri. Kabar buruknya, kalau dibiarkan terus, hasil panen bisa turun drastis atau malah gagal total. Gimana? Menarik banget kan informasi tentang pupuk NPK granul ini? Kalau mau tanaman tumbuh subur, batang kuat, daun hijau, bunganya banyak, dan buahnya lebat, yuk berikan pupuk NPK granul secara tepat waktu dan tepat cara. Soalnya bisa jadi kunci penting pertumbuhan maksimal pada tanaman kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani. Jangan lupa kunjungi live TikTok Bisa Tani setiap hari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Hanya di akun @bisatani.